Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Zalati wa jannah syahadu sallallahu alaihi wasallam muqarrabin khususanillah mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi Adimaski sunnakun sunnatan sunnahu salabana umatina jatina jatina sunna syamma syahina khususanillah mahatina asqiya malang talamidi ma asatimali lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang ke-18, Kitabu Hifdzil Lisan, kitab tentang menjaga ucapan. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, mayal fidu min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Mayal fidu, tidak ada ucapan, min kaulin dari kaul, tidak ada yang terlafadzkan min kaulin ila ladaihi kecuali nok ngarepe raqibun ana malaikat raqib wa atid. Ini yang disampaikan Al-Qur'an adalah bahwa apapun yang kita ucapkan maka semua akan tercatat. Kalau bahasa sekarang bukan ucapan ya, apa yang kita update statuskan. Apapun yang kita tulis, apapun yang kita buat dari update status, apapun yang kita share, itu semua tercatat. Anda bisa bayangkan, jangankan malaikat, Google aja loh, bisa mengingatkan tulisan kita 10 tahun yang lalu. Gitu kan? Ini mengingatkan kembali update status Anda tahun hari yang sama beberapa puluh tahun yang lalu. Sehingga kadang coba kita bisa bayangkan toh, kadang kita tuh mau tulisan kita yang kok iso ya biyen saya nulis kayak gini. Itu Google yang bukan malaikat. Karena itulah yang Ustaz sering sampaikan, podo-podo kita update status, marilah kita update status yang baik. Sehingga nanti kita nggak nyesel. Podo-podo kita nge-share sebuah tulisan, marilah kita share tulisan yang baik. Karena apapun itu akan terekam jejak kita. Sama dengan ketika di Google yang jejak kita, kalau kita baca sosial media, ada tuh orang-orang yang nggak suka pada tokoh tertentu atau pada orang-orang yang kontroversial. Kemudian ketika sekarang ngomong gini, diambilkan omongan dia beberapa tahun yang lalu, mungkin yang nulis sudah lupa. Kemudian di cross check, loh dulu ini siapa yang bilang? Kan banyak toh. Artinya kan jejak digital kita itu tersimpan. Nah, itu digital, malaikat jauh lebih kuat daripada ini. Karena itu hati-hati dengan kaul kita. Bukan hanya kaul, dulu kalau Ustaz pernah cerita, dulu ketika kita aliyah, itu saat kelas beling-beling. Jadi nyoreti tembok kelas. Ketemu yai di mari habis-habisan. Kemudian kita satu hal yang kita ingat bahwa tidak hanya ucapan, apapun yang kita tulis itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan sekarang kita ketika itu kita nggak kebayang ya apa kok iso yang tulis kita tulis yang tembok iso. Sekarang kan wall kan pada toh nggak neng FB kan wall tembok apa yang kita tulis di kita itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, inna rabbaka sak temene Tuhanmu iku labil mirsad, zat yang mengawasi. Yang mengawasi kita ternyata bukan hanya malaikat tapi juga pangeran. Raqib atid mencatat apapun aktivitas kita, Allah Ta'ala juga ngawasi kita. Selain itu masih ada CCTV. Ada toh di beberapa keramaian dan banyak kasus di kota-kota sebuah pelaku kejahatan kemudian ketangkep karena terekam CCTV. Ada CCTV, ada malaikat, enek pangeran. Waqad zakartu, dan teman telah menyebutkan sapa ingsun maing barang yassara yang menggawe mudah sapa Allah Subhanahu wa taala final adkari saking dzikir-dzikir al-mustahabati yang disunahkan wa nahwiha
mimma saking barang sabako, yang di bab-bab sebelumnya Imam Nawawi telah menyampaikan pada kita macam-macam zikir. Nah, sekarang pada sesi ini Imam Nawawi mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga ucapan. Wa aradtu lan menghendaki sapa ingsun an azuma, yang mengumpulkan sapa ingsun ilaiha maing barang yukrohu yang tidak disukai, au yahrumu atau haram minal alfadi. Di sini kemudian kita juga diingatkan, selain disampaikan tentang zikir yang bisa kita baca, Imam Nawawi juga mengingatkan kita tentang kalimat-kalimat yang enggak baik untuk kita ucapkan. Liyakuna supaya ono apa alkitabu kitab ikut jami'an, bisa mengumpulkan liah kambil al-fadi maring hukume melafatkan, wa mubayyinan al menjelaskan aksamah ing macem-maceme. Fa'al guru mongko menyebutkan sapa ingsun mendalika makosida ing tujuan yahtaju kang butuh ila ma'rifatiha maring mengetahui makosid sapa kulu mutadayinin, setiap orang yang butuh penjelasan. Wa aksaruma adkuruhu madkurun. Fali hadza aturku ninggal sapa ingsun aladilati ing dalil-dalil min aksari saking sebagian besar. Wabillahi taufik. Oke. Faslun fi hifdzil lisan, pasal tentang menjaga ucapan. I'lam annahu, yang bagi sepatutnya likuli mukallafin, setiap orang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang telah dikenai tuntutan hukum. Kalau kita belajar usul fikih masih ingat mukallaf itu syaratnya apa? Baligh. Baligh itu umur. Kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi. Kalau enggak haid, enggak mimpi, yo minimal umur 15 tahun. Baligh. Yang kedua, selain baligh, berakal. Walaupun baligh kalau enggak berakal, sing biasanya melakukan yang dalan, ya kan baligh loh. Itu kan sudah dewasa, tapi kan enggak berakal. Orgil. Nah, orang mukallaf, kalau orang gila enggak mukallaf. Jadi dia berakal. Orang yang enggak berakal itu enggak mukallaf. Orang yang enggak berakal itu bisa karena gila, bisa karena tidur. Anda kan turu misalnya, turu mulai subuh tangi isya misalnya, kan ada toh yang punya bakat itu kayak tante banget. Misalnya ketika Anda tidur, Anda balik, Anda sudah balik, tetapi tidak berakal karena tidur, nggak sadar. Karena nggak sadar, maka dia tidak mukallaf. Karena nggak mukallaf, maka dia nggak kewajiban sholat. Sehingga kalau misalnya mulai habis subuh turu ngelilir jam 09.00 bengi, maka berarti duhur, asar, maghrib itu lewat. Maka karena dia tidak mukallaf, kewajiban sholat yang dia tinggalkan tidak berdosa. Mukallaf. Bagi setiap orang mukallaf, ayah fadho, maka harus menjaga lisanahu. Bagi semua orang yang telah mukallaf, sudah baligh dan berakal, maka dia wajib untuk menjaga ucapannya. Dijaga dari apa? Anjami'il kalami, dari seluruh kalam, dari seluruh ucapan, ila kalaman. Jadi kita harus menjaga ucapan kita, menjaga update status kita, menjaga share kita. Jadi hati-hati ketika update status, hati-hati ketika nge-share informasi. Itu semua benar-benar harus dipikirkan, harus dijaga. Ila kalaman, kecuali ucapan tadhuru yang jelas apa al-maslahatu. Yang boleh kita ucapkan adalah, yang kita boleh share, yang boleh kita update status adalah ucapan update status yang benar-benar kita pasti tahu bahwa itu manfaat. Sering yang saya sampaikan, kalau kita ingin nge-share, terutama yang sering itu nge-share itu kadang persoalannya itu bukan apik atau enggak, tapi karena kita suka atau tidak suka, atau ini kelompok kita atau bukan. Yang sering kan gitu, karena ini geng kita, kelompok kita, partai kita,
apapun pokoknya di-share, maka itu tidak benar. Kita harus pastikan kalau dapat informasi, apakah ini benar atau tidak. Oke, satu, harus dipastikan dulu benar tidaknya. Kalau tidak benar, jelas kita tidak bisa nge-share. Oke, ini benar, tapi kita juga harus tahu, tidak semua yang benar bisa di-share. Gitu kan? Karena kan ada yang benar, tapi tidak bermanfaat untuk kita. Atau benar, tapi sebetulnya tidak memberikan kontribusi. Maka tidak perlu di-share. Sehingga yang kita share, maka kalau di sini dikatakan ila kalaman tadhuru al maslahah, yang kita tulis update status kita, yang kita share adalah yang jelas-jelas maslahah, ada nilai kontribusi positifnya. Kalau di sini dikatakan tadhuru al maslahah, jelas kontribusinya. Kalau enggak, ya enggak. Wa mata, bagaimana kalau antara maslahah dan jadi antara manfaat dan tidak manfaat itu imbang. Kalau yang boleh di-share tadi kan jelas manfaatnya lebih banyak, maka itu kita boleh nge-share. Tapi bagaimana kalau manfaat dan tidaknya itu sama nilainya? Wa mata istawa, nalikane sama apa al kalamu kalam wa tarkuhu lan ninggal kalam fil maslahati. Jadi antara nge-share dan tidak nge-share itu podo manfaate. Di-share ya manfaat, gak di-share juga manfaat. Jadi antara manfaat dan tidaknya itu sama. Bagaimana kalau begitu? Fasunatu mongko utai kesunane iku al imsaku, menjaga anhu saking nge-share. Jadi misalnya kan sering toh banyak informasi yang di sosial media, teman-teman sudah banyak yang tahu dan sudah banyak yang nge-share. Maka antara kita nge-share dan tidak sepodo ae, karena yang lain juga sudah paham. Nah, kalau begitu, kalau ngikuti fatwanya Imam Nawawi, lebih baik kita nggak perlu nge-share, karena yang lain sudah bicara. Jadi yang kita bicarakan adalah sesuatu yang memang ada kontribusinya. Kadang kan kita itu sering booming apa gitu, kita ikut-ikutan. Kabeh podo nge-share kudung model bangjo. Kan ada tuh kudung yang pucuke abang, liane ijo, kuning, jadi kayak bunga. Kabeh nge-share, kabeh make. Kalau kita ngikuti di sini, kalau antara maslahah dan tidaknya itu nilainya sama, maka yang lebih baik al-imsaku anhu, yaitu nggak perlu nge-share. Karena yang lain sudah tahu. Sehingga kan kemudian apa yang kita share itu kan nggak cukup, tidak cukup memberi manfaat, karena udah biasa, udah umum, udah yang lain sudah tahu. Di anaukot yang jaru, kecuali yang to berlaku apal kalamu, ucapan al mubahu kang mubah ila haromin, maring haram au makruhin, kecuali kalau berita tadi, kalau kita tidak share mungkin akan orang salah paham atau ada sesuatu yang nggak baik, maka kemudian kita boleh nge-share sehingga untuk darul mafasid, kalau dalam bahasa usul fikih, untuk menolak sesuatu yang nggak baik, sehingga kita perlu nge-share berita itu sehingga tujuannya untuk menetralisir informasi yang nggak benar. Kemarin kan banyak toh kita haji tahun ini nggak berangkat, kemudian muncul informasi yang aneh-aneh. Maka kemudian kita butuh nge-share informasi yang benar, sehingga berita-berita hoax itu kemudian ternetralisir. Sehingga nge-share kita itu ada manfaatnya untuk menetralisir sesuatu yang haram, sesuatu yang hoax, atau memberikan kontribusi. Jadi kalau bahasa air ini keruh, kemudian kita perlu ngasih air agar kemudian keruhnya hilang, sehingga menetralisir informasi yang nggak benar, atau kemudian memberikan sesuatu yang baru. Balhua balhada, tetapi ini tadi terkait dengan persoalan hoax, persoalan haram, persoalan yang nggak baik tadi. Awgholibun, itu kasirun banyak, awgholibun fil adati. Tentu itu sesuai dengan konteksnya, nggak tahu kita.
Wassalamatu utai yang selamat iku ayak alayak tadiluha yen to ora bandingaken ha ing tadi kalam tadi apa syai'un. Tetapi Imam Nawawi masih sekali lagi masih mengingatkan kita hati-hati, harus benar-benar dipikir sesuatu itu sehingga kontribusinya jelas. Kalau orang Jawa kan mengatakan kalau kita belum bisa berbuat memberikan kontribusi, paling tidak kita tidak menambah keruhnya suasana. Jadi gak usah lah, emang gak jelas ya gak usah malu ngomong, diam aja lah, sehingga kemudian status kita tidak memperkeruh suasana. Kadang kita itu yang sering. Padahal salah satu bagian yang diajarkan dalam agama kita adalah jaga update status. Kita ramai di sosial media itu kan karena kita masing-masing gak iso jogo update status kita. Kita lupa bahwa kita itu muslim. Salah satu indikator orang muslim adalah kita menjaga agar orang lain selamat dari gosip dan hoax kita. Coba kalau kemudian kita masih ingat hadisnya toh, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Yadihi saiki kan jadi jari, hadis status. Sehingga kalau kita ngaku muslim tapi kemudian suka menyebarkan hoax dan fitnah, maka pertanyaannya adalah apakah kita masih layak mengaku sebagai muslim? Itu yang perlu kita perhatikan. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapane wong kana kang ana sapa man iku yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul. Kata Nabi begini, siapa yang mengaku iman pada Allah dan iman hari pembalasan, falyakul, mongko hendaknya update status, mengucapkan sapa man khairon ing kebaikan. Jadi update status kita mesti haruslah yang baik. Kalau gak iso baik, auliyasmut atau diem. Kalau gak iso membuat update status yang baik, jangan update status. Kalau kita ngaku iman, sehingga tidak ada hoax yang kita sebarkan. Anda bisa bayangkan, Anda punya akun, kemudian pertemanan Anda biro. Kalau ada 5.000, coba kemudian itu moco tulisan Anda, dan kemudian Anda nulis status yang sifatnya hoax, menyebarkan kebencian, kemudian orang lain nge-share lagi. Itu kan jadi mansana sunatan sayatan. Itu kan jadi dosa multi level marketing. Itu kan beranak. Itu kalau Facebook. Coba kalau Twitter, yang anggota kita, follower kita, downline kita itu bisa puluhan. Coba kalau tokoh-tokoh besar itu kan nasional, itu kan bukan hanya ratusan ribu, jutaan. Rata-rata kan di atas 100.000 orang. Dari 100.000, 50% yang baca. Dari 50% kemudian di-share. Betapa kemudian nggak mudahnya pertanggungjawabannya. Karena itulah, mari kita belajar bareng-bareng. Tidak nge-share sesuatu yang tidak manfaat. Apalagi itu jelas hoax. Dan kita tahu persis. Karena itu sekali lagi diajarkan oleh Imam Nawawi, silakan di-share kalau memang jelas manfaatnya. Tapi kalau sifatnya itu menyebarkan kebencian, kan sering banyak toh. Karena nggak suka pemerintah sekarang, apakah kita nggak suka wali kota, nggak suka bupatinya, kemudian apapun yang buruk di-share tentang dia. Terus pertanggungjawaban maksiatnya kayak apa? Marilah kita belajar untuk itu. Itu bagian dari perilaku muslim kita. Salah satu indikator muslim, katakan Nabi, man kana yu'minu billah, kalau kita mengaku mukmin, mengaku percaya hari pembalasan, maka pastikan update status kita khairon, baik. Kalau gak iso baik, fal yasmut, gak usah update status. Lebih baik kita nggak usah update status, nggak terkenal juga nggak apa-apa toh. Wong asalnya kita juga nggak terkenal. Seperti yang kenal kita. Paling hanya mama kita aja. Tetangga kita lah asalnya juga nggak kenal kita. Nggak kenal juga nggak apa-apa. Nanti
Karena persoalannya bukan kita terkenal atau tidak. Persoalannya adalah ketika kita nanti mati menghadapi pertanggungjawabannya dulu kita sendiri dengan orang yang kita tidak kenal. Enek malaikat mungkar nakir, enek di hadapan Tuhan yang kita nggak tahu. Anda bisa bayangkan, jangankan besok yang kita tidak tahu mungkar nakir. Lu saiki ujian skripsi aja loh. Yang uji itu pembimbing kita yang kita kenal. Yang uji itu sebagian dosen kita yang kita akrab. Itu lo grogi. Ada audit, padahal kita dosen senior, sing audit arek-arek muda lulusan kemarin, itu aja grogi. Karena kita nggak kenal dan statusnya dia auditor. Loh nanti yang audit itu bukan anak-anak itu. Yang audit itu malaikat yang sama sekali kita nggak kenal. Dalam ruangan yang kita juga nggak paham. Karena di alam kubur di akhirat. Betapa mengerikannya kita. Hanya maka terlalu recehan, terlalu sembrono, kalau kita mempertaruhkan keselamatan kita di akhirat hanya untuk popularitas yang nggak jelas di dunia. Karena itulah kita pastikan update status kita itu khairon, tidak hanya penyebaran kebencian. Falyakul khairon aw liyasmut. Kultu hadal hadisu utawi hadis ini al-mutafakku yang disepakati ala sihatihi. Hadis tadi Muslim, Bukhari semua sepakat bahwa hadis itu sahih. Artinya itu bagian dari ajaran kita yang disampaikan oleh Nabi. Salah satu indikator kalau kita orang mukmin, maka kita akan menjaga update status kita. Sehingga tadi yang Ustaz sampaikan, kalau kita sembrono di dalam update status, maka ada hal yang harus kita pertanyakan dengan kemusliman kita dan kemukminan kita. Apakah kita masih layak mengaku mukmin dan muslim? Kadang ada orang ngaku membela Tuhan, membela agama, tapi menyebarkan kebencian dan hoax. Apa benar? Apa benar itu niatnya membela agama atau membela egonya, membela nafsunya? Cobalah kita mencermati perilaku kita masing-masing. Nasun sholihun fi annahu yang bagi seyogyanya alayatakalama yang to ora update status sapa seseorang ila idakana kecuali yang to ono apa kalamu update status iku khairon. Kata Imam Nawawi, hadis ini secara pasti menyampaikan pada kita hendaknya kita itu tidak update status kecuali update status yang baik. Bahasanya kalau bahasa kita kan gitu sekarang. Update status, tak diomongin ngomong kan terlalu gampang. Sekarang kan artinya kalau kita update status pastikan update status kita khairon, baik, ada kontribusinya. Bahwa apa yang disebut khairon? Wa utai khairon kalam khairon iku alladzi dhaharat yang jelas lahu kedue kalam apa maslahatuhu. Yang disebut khairon itu adalah sesuatu yang maslahatnya jelas, bukan sesuatu maslahatnya yang 50-50. Karena itu di atas tadi dikatakan kalau sesuatu update status itu maslahatnya masih 50-50 antara maslahat dan tidaknya, maka lebih baik tidak perlu. Coba. Maslahah dan mafsadahnya aja masih 50-50 itu loh. Oleh Mbah Nawawi, nggak perlu update status. Kalau masih belum jelas kontribusinya. Apalagi jelas buruknya. Mencaci orang, menyebarkan kebencian, kebohongan. Apalagi yang kadang, naudzubillah, semoga kita semua terjaga. Ada niatan kemudian, apa yang sering? Ngerubah, mengedit gambar, ngedit video, ngedit banyak toh video itu diedit seolah-olah misalnya kan kayak gini kita ngaji yang kita ucapkan ini tapi kemudian diedit seolah-olah saya mengucapkan yang lain, kan ada itu kasus-kasus tokoh siapa karena kita nggak suka pada dia pidatonya kemudian dirubah kayak beliau ngomong itu padahal itu sudah editan.
Cobalah beraninya ngedit sesuatu yang kemudian itu bohong. Terus di mana Islam kita? Di mana ngaku mukmin kita? Itu jelas-jelas sesuatu yang luar biasa. Wa mata syakka nalanaikane, kita diulang lagi di sini. Kalau sudah jelas maslahatnya, silahkan di-share, silahkan update status. Tetapi faida sakka lanalekane ragu-ragu fi dhuhuril maslahati, kalau kita masih nggak yakin kira-kira informasi ini memberikan manfaat nggak, masalah nggak, kita nggak yakin jian, maka apa yang harus kita lakukan? Fala yatakalam, mongko hendaknya tidak update status. Kalau kita belum yakin masalahnya, hendaknya jangan nge-share berita itu. Sehingga kemudian informasi di sosial media itu tenang dan nyaman. Kita itu mau coba berita, mau sosial media itu luar biasa, caci maki, terus gak karo-karuan. Kalau kita sama-sama bisa menahan ini sesuai dengan hadis ini, saya kira kita akan jauh lebih nyaman. Moco informasi itu menjadi bahwa informasi itu benar-benar sebuah informasi yang maslahah, bukan sesuatu yang kemudian memutarbalikkan. Famata saka nalikane ragu-ragu fil maslahati yo falayatakalam, katanya Mbah Nawawi. Kalau masih belum yakin bahwa update status kita atau share berita yang kita share itu maslahah, falayatakalam, hendaknya tidak nge-share berita atau tidak update status. Waqat qala sapa Syafi'i rahimahullah taala, idza arada, Imam Syafi'i mengajarkan kita begini. Idza arada nalikane menghendaki sapa seseorang al-kalama ing update status. Kalau seseorang itu ingin update status, apakah di sosial media yang apapun yang dia miliki, fa alaihi, mongko wajib ing atase man apa ayu fakira, ingin tahu berpikir qabla kalamihi, sebelum update status. Kata Imam Syafi'i, sebelum kita update status harus dipikirkan dulu. Yang mau kita tulis itu apa, memberikan manfaat atau tidak, harus dipikir itu. Fa'in doharot, mongko lamun jelas apa al maslahatu ya takalam, mongko silahkan update status. Kalau memang ada maslahatnya ya silahkan update status, itu boleh. Fa'in saka, tapi lamun masih ragu-ragu update status kita itu masalah atau tidak, itu ragu-ragu masalah dan tidak, bukan sengaja menyebar hoax. Lam yatakalam, mongko hendaknya tidak update status hatta tatharo, sehingga tampak jelas kemaslahatannya. Ini saran tip yang disampaikan Imam Syafi'i pada kita. Jadi marilah kita di status itu dipikir dulu maslahatnya. Kalau maslahat silahkan, moga ada manfaatnya. Tapi kalau enggak usah lah, enggak apa-apa lah. Sehari nggak update status juga apa-apa. Kan ada tuh orang yang kalau di sosial media, di Twitter, kadang sehari orang update status pengen bolak-balik, sehingga kayak informasi itu kayak sampah kalau di sosial media itu, karena banyaknya yang kemudian tidak sedikit yang tidak berharga. Andaikan marilah kita belajar bareng-bareng untuk belajar tidak update status kecuali yang baik, maka nggak akan banyak informasi yang berseliweran dan informasi menjadi lebih damai. Waraina fi sahihima, ada juga dalam hadis sahih Muslim an Abi Musa al-Asy'ari. Kalau yang tadi dari Imam Syafi'i dan Abu Hurairah, sekarang dari Musa al-Asy'ari, qala qultu, matur, kata Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu salah satu sahabat sepuh yang mendampingi Ali bin Abi Thalib. Kultu matur sapa ingsun, kata Abu Musa, saya pernah bertanya kepada Kang Nabi begini, ya Rasul, ayul muslimina afdalu, ayul muslimina utahin dine orang muslim afdalu. Kata Abu Musa pernah nanya ke Nabi begini, kan Nabi, orang muslim yang utama itu apa? Siapa orang muslim yang utama? Qala jawab sapa Nabi, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi.
Orang yang utama itu adalah man wong salima yang selamat sopo al muslimuna orang muslim lain min lisanihi saking gangguan ucapannya wayatihi. Kalau dalam bahasa kita orang muslim itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari hak kita, selamat dari update status buruk kita dan yang lain. Ini kalau Abu Musa. Kalau hadis yang lain ada yang hadis al-muslimu man salimal muslim min lisani wa yadihi. Hadis terusnya hadis nomor 992. Rawaina fi sahih Bukhari an Sahal ibnu Sa'ad. Tadi dari Abu Musa, dari Abu Hurairah, sekarang dari Sahal bin Sa'ad. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa loh ini hadis ini. Man begini hadisnya. Man sapane wong yadmanu yang bisa jamin sapa man li kepadaku Kanjeng Nabi. Kata Nabi begini, siapapun orang yang berani menjamin kepada Nabi, apa yang dijaminkan yaitu ma baina lihya ini, itu keburukan antara dua bibir, berarti ucapan. Siapa yang berani jamin pada Nabi bahwa dia akan mampu menjaga ucapannya, satu yang dijamin, berani jamin pada Nabi. Yang kedua, wama bainari jela ini, wamalan barang bainari jela ini antaranya dua kaki, berarti apa? Kemaluannya. Siapa yang berani jamin ke Nabi, kan Nabi saya berani jamin bahwa saya bisa menjaga ucapan dan kemaluan saya. Apa jaminan Nabi? Azmanu mongkon jamin sapa ingsun lahu maring man al jannah. Oh, luar biasa ini Nabi. Kata Nabi, siapa yang bisa menjamin bahwa dia bisa menjaga ucapan dan kemaluannya, Kanjeng Nabi akan jamin dia dengan surga. Karena itu kalau mestinya surga itu tidak sulit. Karena surga itu salah satu yang dijamin oleh Kanjeng Nabi dengan surga adalah menjaga update status kita dan kemaluan kita. Tidak melakukan hubungan seks yang nggak benar dan bisa menjaga status kita, update status. Selama dua itu terjamin, Kanjeng Nabi sendiri yang jamin. Admanu lahul jannah. Aku akan jamin dia dengan surga. Ini kan luar biasa. Hanya sayangnya kan kita itu terlalu semangat populer dan menikmati tadi. Sehingga kadang kita lupa. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'a mendengar Nabi yang Kanjeng Nabi yaqulu. Nabi mengatakan begini, innal abda saat temene seorang hamba yatakallamu yang update status bil kalimati dengan kalimat ma ing barang yatabayanu yang telah berpikir fiha ing dalam kalimat yazilu mongko menjauhkan biya kalan kalimat ilan nari dari neraka abado ing luweh jauh mimma saking barang bainal masyriq wal maghrib. Nabi mengatakan gini, siapa yang bisa menjaga update statusnya sehingga update statusnya yang dia tulis itu benar-benar matabayyana fiha, telah dipikirkan, sehingga dia tidak mungkin update status yang tidak ada manfaatnya, maka perilaku itu akan menjauhkan dia dari neraka sama jauhnya antara barat dan timur. Itu artinya salah satu tiket kita untuk bisa selamat dari neraka itu adalah menjaga update status kita. Jaga ucapan kita, jaga update status kita. Benar-benar jangan sampai kemudian kita berusaha update status kita itu bukan hoax, bukan gosip, bukan fitnah, bukan sesuatu yang keji. Maka itu berarti perilaku itu sudah menjauhkan kita dari neraka. Wa fi riwayatin lil Bukhari ada luweh jauh mimma saking barang bainal masyriq saking arah masyriq itu mana? Timur, maghrib itu barat. Wa makna yatabayanu
maknane yatabayanu iku yufakkaru, dipikirkan fi annaha, antara yang dalam antara yang kalimat khairun amla. Kata Nabi, hendaknya kalau kita update status tuh yufakkaru fi annaha khairun amla. Jadi dipikirkan dulu, kayak pesan Imam Syafi'i tadi. Hendaknya kalau kita mau update status dipikirkan dulu manfaat atau enggak. Kalau manfaat silakan, kalau enggak lebih baik enggak. Nah, kan Nabi mengatakan perilaku memikirkan dulu update status yang akan kita tulis sehingga yang benar-benar kita sampaikan itu manfaat. Itu kata Nabi, itu sudah menjamin kita insya Allah jauh dari neraka. Jadi enggak sulit. Warwaina, kita lanjutkan satu hadis lagi. Rawaina fi Sahih Bukhari an Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innal abda, saat temennya seorang hamba ya takalamu yang update status bil kalimati min ridwanallahi ta'ala, sesuai dengan yang diridhai Allah, maing pariyuki yang ketemulah maring balan ing pikiran yarfa'u, monggo bakal ngangkat sapa Allah biha kelawan kalimat tadi darajatin yang beberapa derajat. Ini hadis yang lain tapi maknanya mirip. Kata hadis ini mengatakan gini, orang yang mau update status, maka ketika dia sebelum update status itu telah berpikir statusnya itu kayak apa, benar atau tidak, sehingga dia hanya benar-benar update status yang sesuai dengan ridhone Allah, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu. Jadi update status itu bisa mengangkat derajat kita kalau update status kita baik. Tapi sebaliknya, wa inal abda, saat temennya seorang hamba ya takalamu yang update status bil kalimati min sakhotillahi ta'ala, dari sesuatu yang tidak disukai Allah karena hok tadi, layulki yang tidak dipikirkan lahawa balan, layulki ketemu lahamane kalimat balan yang pikiran. Jadi dia sembrono dalam update statusnya, tidak dipikir manfaatnya dan tidaknya, sehingga dia melakukan update status yang dimurkai Tuhan, yahwi, mongko bahkan menjatuhkan sapa Allah biya kelan kalimat fi jahannam. Artinya update status kita itu bisa menjatuhkan kita ke neraka, bisa juga mengangkat kita ke surga. Karena itu yang sering, marilah kita belajar podo-podo update statusnya, marilah kita update status yang baik, sehingga itu bisa mengajak kita ke surga. Jangan sampai kemudian adik status kita menghadapi pertanggungjawaban yang ruwet dan justru akhirnya memasukkan kita ke neraka. Qultu kadza fi usulil Bukhari yarfa'ullahu biha darajatin. Itu maksudnya kalimat di Bukhari yarfa'u biha darajatin wa huwa sahihun. Ai darajati tegese derajate seseorang au yakunu takdiru ing ketentuane man ayarfa'u. Maksudnya ini beberapa redaksi yang beda, tapi antara Bukhari dan Muslim sama, intinya adalah bahwa update status itu bisa membuat kita menjadi mulia, tapi bisa juga menjatuhkan kita ke neraka. Malah kita jaga itu. Satu hal yang penting malam ini kita belajar, jaga update status kita. Pastikan update status kita itu baik, bukan sesuatu yang nggak benar. Oke, saya kira begitu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.